Pada dasarnya, struktur teks laporan percobaan itu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga adalah langkah kerja, yang keempat hasil percobaan, dan yang terakhir adalah simpulan. Berikut pembahasan dari masing-masing bagian struktur teks laporan percobaan. Kita mulai dari bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama, kita dapat memaparkan tujuan, di mana tujuan ini berisi hal yang ingin dicapai dari percobaan yang dilakukan. Selanjutnya ada alat dan bahan. Pada bagian ini kita paparkan secara detail apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan dalam melakukan percobaan yang nantinya akan kita lakukan. Setelah itu barulah kita menyampaikan langkah kerja, yang mana langkah kerja ini berisi langkah-langkah dalam melakukan percobaan. Langkah-langkah ini harus disampaikan atau dipaparkan secara sistematis atau berurutan. Setelah kita menyampaikan apa saja langkah kerja yang akan kita lakukan dalam melakukan percobaan, barulah kita sampaikan hasil percobaan. Pada bagian ini, anak-anak, kita akan memaparkan apa saja data hasil pengamatan yang kita peroleh dari percobaan yang kita lakukan. Data hasil pengamatan ini nanti dapat kalian paparkan dalam bentuk pendeskripsian atau penggambaran, ya, penggambaran hasil pengamatan. Bisa kalian sampaikan dalam bentuk tabel atau bisa kalian sampaikan dalam bentuk pembahasan hasil percobaan. Tergantung nanti kalian ingin menyampaikan hasil pengamatan kalian dalam bentuk seperti apa, ya. Jadi nanti kalian harus sampaikan secara detail data hasil pengamatan kalian pada bagian hasil percobaan. Setelah kalian menyampaikan data hasil pengamatan kalian pada hasil percobaan, di bagian akhir laporan percobaan kalian harus memberikan penegasan hasil percobaan kalian secara ringkas pada bagian simpulan, ya. Jadi apa hasil kegiatan atau apa hasil percobaan yang kita lakukan, kita sampaikan kembali secara ringkas, ya. Kita sampaikan kembali secara ringkas pada bagian simpulan, yang mana simpulan ini nanti atau penegasan hasil percobaan ini disampaikan sesuai dengan tujuan percobaan yang telah dipaparkan sebelumnya. Anak-anakku, kelima, bagian dari struktur laporan hasil percobaan ini merupakan bagian-bagian yang wajib kita munculkan ketika kita menyusun sebuah laporan hasil percobaan. Tidak boleh tidak kita munculkan, tidak boleh hilang salah satu bagiannya. Jadi ini adalah sistematika yang wajib ketika kita menyusun sebuah laporan percobaan, ya. Selain kelima struktur teks laporan percobaan ini, pada dasarnya dalam penyusunan teks laporan hasil percobaan yang nantinya akan kita lakukan, kita bisa menambahkan dua struktur lagi, di mana kedua struktur ini sifatnya opsional, anak-anak. Dia akan muncul tergantung apakah kegiatan percobaan yang kita lakukan membutuhkan kedua struktur ini ataukah tidak. Apa saja kedua struktur teks laporan hasil percobaan yang sifatnya opsional? Berikut penjelasannya.
Yang pertama ada namanya landasan teori. Jadi landasan teori ini anak-anak di dalam struktur teks laporan hasil percobaan dia sifatnya opsional. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi di awal, dia sifatnya opsional. Kita dapat membubuhkan landasan teori dalam penyusunan laporan percobaan kita, atau kita juga bisa tidak memunculkan landasan teori. Tergantung apakah laporan percobaan yang kita lakukan itu membutuhkan landasan teori ataukah tidak. Apakah yang dimaksud dengan landasan teori? Landasan teori ini berisi teori-teori yang mendukung percobaan atau penelitian yang kita lakukan. Misalnya, kalian melakukan percobaan tentang suhu dan kalor, maka kalian dapat memberikan landasan teori berupa apa sih pengertian suhu dan kalor, bagaimana perubahan suhu dan kalor. Kalian boleh memaparkannya pada landasan teori. Ya, jadi landasan teori ini sekali lagi boleh kalian munculkan, boleh tidak, tergantung apakah laporan percobaan yang kalian lakukan itu membutuhkan landasan teori ataukah tidak. Ketika kita membubuhkan landasan teori di dalam penyusunan laporan hasil percobaan kita, maka daftar pustaka menjadi struktur yang wajib kita munculkan, yang mana daftar pustaka ini nanti berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban dari mana kita mendapatkan teori-teori yang kita paparkan dalam laporan percobaan yang kita susun. Apa sih yang dimaksud dengan daftar pustaka? Daftar pustaka merupakan daftar rujukan atau referensi yang digunakan dalam melakukan percobaan, di mana daftar rujukan ini dapat berasal dari buku, majalah, jurnal, atau sumber internet. Jadi landasan teori dengan daftar pustaka ini adalah dua bagian yang tidak terpisahkan di dalam penyusunan laporan hasil percobaan. Ketika dalam laporan hasil percobaan kita membubuhkan landasan teori, maka daftar pustaka ini juga harus dimunculkan sebagai daftar rujukan atau sebagai bukti pertanggungjawaban dari mana kita mendapatkan teori-teori yang telah kita paparkan pada bagian landasan teori. Tapi ketika kita menyusun laporan percobaan di mana laporan percobaan kita tidak membutuhkan landasan teori, maka daftar pustaka juga tidak wajib dimunculkan di dalam penyusunan laporan percobaan kita. Ya, jadi ini erat kaitannya. Ketika kalian memunculkan landasan teori, maka daftar pustaka ini harus dimunculkan. Karena nanti teori ini kalian ambil dari mana? Apakah dari buku pelajaran, majalah, jurnal, atau sumber yang kita ambil dari internet. Nah, ketika kedua bagian dari struktur teks laporan percobaan ini dimunculkan di dalam penyusunan teks laporan percobaan, maka urutan atau sistematika penyusunan teks laporan hasil percobaan kalian akan menjadi seperti ini urutannya. Ya, jadi ketika kita memunculkan landasan teori dan daftar pustaka, maka sistematika penyusunan teks laporan hasil percobaan kita yang pertama adalah tujuan, yang kedua landasan teori, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah kerja, yang kelima hasil percobaan, yang keenam adalah simpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Landasan teori akan dipaparkan setelah kita menyampaikan 7 tujuan. Kemudian daftar pustaka
akan dipaparkan setelah kita menyampaikan simpulan. Ini sekali lagi anak-anak, ketika kita memunculkan landasan teori dan daftar pustaka dalam penyusunan teks laporan hasil percobaan kita, maka sistematika penyusunan teks laporan hasil percobaan yang sedianya terdiri atas 5 bagian akan berubah menjadi 7 bagian dengan sistematika berikut ini ya. Jadi inilah sistematika atau urutan penyusunannya ya. Nah, ini penjelasan terkait sistematika penyusunan teks laporan hasil percobaan. Untuk lebih jelasnya terkait daftar pustaka ya, Ibu akan jelaskan daftar pustaka secara detail pada penjelasan berikutnya. Mengapa hal ini menjadi penting untuk kita perhatikan bersama? Karena dalam penyusunan daftar pustaka ada beberapa aturan penulisan yang harus kita patuhi. Ya, ketika tidak kita patuhi maka penulisan daftar pustaka kita menjadi penulisan daftar pustaka yang salah. Berikut penjelasannya. Oke anak-anak, daftar pustaka ya. Hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam penyusunan daftar pustaka itu ada 5 bagian anak-anak. Jadi ketika kalian mengambil sebuah teori dari buku misalnya, ya ada 5 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah nama penulis, yang kedua adalah tahun terbit, yang kedua judul buku, keempat adalah tempat terbit, dan kelima nama penerbit. Inilah komponen-komponen yang nantinya akan kita munculkan dalam penyusunan daftar pustaka. Ya, dalam penyusunan daftar pustaka seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal, ada beberapa aturan yang harus kita patuhi. Apa saja aturan-aturan dalam penyusunan daftar pustaka? Kita mulai saja dengan aturan yang pertama. Jadi aturan yang pertama ini terkait dengan penulisan nama penulis atau pengarang. Ya, ketika kita menulis nama penulis atau pengarang, cara penulisan namanya itu harus dibalik anak-anak. Nama belakang menjadi nama depan menjadi nama belakang. Ya, di mana di antara nama yang dibalik harus diberikan tanda baca koma dan diakhiri dengan tanda baca titik. Bagaimana contohnya? Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Oke, contoh pertama di sini bisa kalian lihat ya. Misalkan nama penulis bukunya itu adalah Harimurti Kridalaksana. Ketika kita menyusun nama ini menjadi sebuah daftar pustaka, maka dia menjadi Kridalaksana, Harimurti. Jadi nama belakangnya kita susun menjadi nama depan, dan nama depannya kita susun menjadi nama belakang. Di antara penyusunan nama yang sudah dibalik ini harus dibubuhkan tanda baca koma dan diakhiri dengan titik. Ya. Nah, bagaimana ketika nama seorang penulis itu terdiri atas 3 kata? Ketika nama penulis itu terdiri atas 3 kata, seperti contoh yang kedua, misalnya namanya Bunga Citra Lestari. Bagaimana cara kita menyusun nama penulis tersebut? Dia akan berubah menjadi Lestari, Bunga Citra. Tetap nama belakang menjadi nama depan, sedangkan nama pertama dan kedua tetap urutannya. Ya, jadi ketika nama seorang penulis buku itu terdiri atas 3 kata, maka aturannya tetap nama belakang menjadi nama pertama, dibubuhkan tanda baca koma, dan nama pertama dan kedua tetap urutannya dan diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, selanjutnya bagaimana ketika nama penulis buku itu
terdiri atas 2 orang. Nah, ketika penulis buku terdiri atas 2 orang, maka aturannya nama orang pertama dibalik seperti konsep contoh pertama dan kedua, ya. Barulah ditambahkan konjungsi dan nama orang kedua tidak boleh dibalik. Ya, misalnya yang menulis bukunya adalah Harimurti Kridalaksana dan Asrul Sani. Ketika kita menyusunnya menjadi daftar pustaka, maka yang dibalik namanya hanya nama Harimurti Kridalaksana dan nama Asrul Sani tetap penulisannya, tidak boleh dibalik. Dia akan menjadi Kridalaksana, Harimurti dan Asrul Sani. Dan yang terakhir, ketika penulis buku itu terdiri atas lebih dari 2 orang, misalnya penyusun bukunya ada 3 atau 4 atau ada 5 orang, maka aturan penulisannya adalah kita hanya perlu mengambil nama orang pertama, di mana konsep penulisannya sama, nama belakang menjadi nama depan dan nama depan menjadi nama belakang, dan nama orang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya diganti dengan singkatan DKK. Misalnya yang menulis bukunya Harimurti Kridalaksana, Asrul Sani dan Anis Rahman misalnya, maka di dalam penyusunan daftar pustaka kita dapat menyusunnya menjadi Kridalaksana, Harimurti dan kawan-kawan. Jadi inilah teknik penulisan nama dalam daftar pustaka. Kita lanjut pada aturan yang kedua. Oke anak-anak, aturan yang kedua ini berkaitan dengan penulisan judul di dalam daftar pustaka. Jadi judul buku di dalam penulisan daftar pustaka itu harus ditulis miring anak-anak, ya, harus ditulis miring. Setiap huruf pertama dari kata yang membentuk judul itu harus ditulis menggunakan huruf kapital. Boleh kita tidak menulis huruf kapital dari kata yang membentuk judul itu ketika kata yang membentuk judul itu merupakan konjungsi. Contohnya apa? Seperti dan, yang, terus preposisi, apa saja contohnya seperti di, ke, dari, dan artikula atau kata sandang seperti si dan sang. Jadi konjungsi, preposisi, dan artikula dalam penyusunan judul tidak boleh ditulis, huruf pertamanya tidak boleh ditulis menggunakan huruf kapital. Ya, sedangkan kata-kata yang lain yang membentuk judul ketika dia tidak berkedudukan sebagai konjungsi, preposisi, dan artikula, maka huruf pertama dari kata-kata yang membentuk judul tersebut harus ditulis, huruf pertamanya harus ditulis menggunakan huruf kapital. Ya, aturan yang ketiga, ya, ini penting untuk kita cermati bersama, ya. Jadi nanti ketika kita menulis tempat terbit dan nama penerbit itu harus kita sisipkan tanda baca titik 2. Ya, contohnya misalnya tempat terbitnya Jakarta, terus penerbitnya Gramedia, maka di antara kata Jakarta dan Gramedia harus dibubuhkan tanda baca titik 2. Nah, berikut Ibu sajikan contoh penulisan daftar pustaka. Jadi urutannya adalah nama penulis, diikuti oleh tahun terbit buku, kemudian judul buku, diikuti oleh tempat terbit dan nama penerbit. Ya, konsepnya sama, nama penulis dibalik dan diikuti dengan tanda titik, kemudian dilanjutkan dengan tahun terbit. Selanjutnya diikuti oleh judul, di mana penulisan judul itu setiap huruf pertama dari kata yang membentuk judul itu harus ditulis menggunakan huruf kapital dan ditulis miring. Diikuti dengan tanda baca titik dan dilanjutkan dengan penulisan tempat terbit, diikuti oleh tanda titik 2 dan diakhiri dengan penulisan nama
penerbit. Nah, inilah contoh penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Jika kalian mengambil teori dari internet, maka di dalam daftar pustaka kalian harus menuliskan alamat atau link dari teori tempat kalian kalian harus menuliskan link address atau alamat link di mana kalian mencari teori tersebut di internet. Cukup mudah kan anak-anak? Ya, jadi inilah materi singkat terkait struktur teks laporan hasil percobaan. Ya, sekian materi dari Ibu. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi pada sesi pembelajaran berikutnya. Apabila masih ada materi yang belum dipahami, kalian dapat mengajukan pertanyaan pada fitur timeline kelas online kalian masing-masing di e-learning madrasah, atau kalian juga boleh mengajukan pertanyaan melalui WA grup kelas kita. Ya, sekali lagi demikian. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.